kami akan mengidentifikasi hutan mangrove. Bersama saya, perkenalkan, nama saya Agus Mastio, NIM 2000103. Saya Siti Faiza, NIM 200201004. Saya Zahia Abdullah dan Suwartika dengan NIM 20002011032. Saya Mona Armayani dengan NIM 220.008. Saya Muhammad Mastio dengan NIM 2201005. Saya Jepang Ahmad dari NIM 240. Saya Taufan Arisa Fajar dengan NIM 2020. Selamat menyaksikan. Spesies mangrove yang berbeda, mulai dari genusnya atau spesiesnya atau teman-teman cari untuk dibuat herbarium. Sudah tahu kan herbarium itu apa? Ya, pokoknya herbarium itu tumbuhan yang diawetkan. Tumbuhan yang diawetkan, teknisnya bisa teman-teman lihat di YouTube ataupun nanti bakal dijelaskan juga di sini bagaimana. Halo teman-teman, jadi kali ini kami masuk ke dalam ekosistem mangrove. Mangrove merupakan tumbuhan tingkat tinggi yang hidup di perairan pesisir dengan membentuk suatu kawasan yang disebut dengan ekosistem mangrove atau hutan mangrove. Keistimewaan dan produktivitas yang tinggi dari hutan-hutan mangrove yang berkembang di sepanjang pantai yang berlumpur dan berpasir melindungi daratan dari ombak. Proses identifikasi pada mangrove umumnya mudah untuk dilakukan karena setiap genus hampir memiliki tipe perakaran yang berbeda. Inilah beberapa mangrove yang kami temukan. Yang pertama ada Psilocarpus granatum dengan kingdom Plantae, ordo Sapindales, famili Meliaceae, kelas Magnoliopsida, serta genus Psilocarpus. Psilocarpus granatum umumnya tumbuh di sepanjang pinggiran sungai pasang surut, pinggir daratan dari mangrove, dan lingkungan payau lainnya yang tidak terlalu asin. Psilocarpus granatum seringkali tumbuh mengelompok dalam jumlah besar. Individu yang telah tua seringkali ditumbuhi oleh epifit. Psilocarpus granatum memiliki akar papan yang melebar ke samping dan meliuk-liuk sehingga membentuk rongga atau celahan. Dengan batang yang berlubang, terutama pada pohon yang tua, memiliki kulit kayu yang berwarna coklat kekuningan, tipis dan mengelupas. Psilocarpus granatum memiliki daun yang agak tebal, susunan daunnya berpasangan dan ada juga yang menyendiri. Letaknya majemuk dan berlawanan. Daunnya berbentuk elips bulat telur terbalik dengan ujung yang membundar. Daun pada Psilocarpus granatum memiliki ukuran 4,15 sampai 17 cm. Psilocarpus granatum di Indonesia tumbuh di daerah Jawa, Madura, Bali, Kepulauan Karimun, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, dan Sumba Irian Jaya. Psilocarpus granatum memiliki manfaat yaitu pada kayunya yang berukuran kecil yang digunakan sebagai bahan pembuatan perahu, dan juga kulit kayunya dikumpulkan karena kandungan taninnya yang tinggi, yaitu sekitar 24% berat kering. Jenis mangrove yang kedua yaitu ada jenis Scipivora hydrophyllacea. Pada jenis mangrove ini ia berwarna hijau, berseringkali memiliki banyak cabang, ketinggian mencapai 3 meter. Kulit kayunya kasar, berwarna coklat. Cabang muda memiliki resin, kadang terdapat akar tunjang pada individu yang besar. Pada daunnya, ia berkulit dan mengkilap. Pinak daun berkelenjar. Bentuk daunnya bulat telur terbalik dan ujungnya membundar. Pada bunganya berwarna putih, hampir tak bertangkai. Berbentuk mangkok, bawahnya seperti tabung. Panjangnya sekitar 5 mm. Pada buah berbentuk silindris, berwarna hijau hingga coklat. Terdapat 4 biji silindris. Ukuran buahnya memiliki panjang 8 mm. Pada jenis mangrove ini tumbuh pada substrat lumpur, pasir, dan karang, pada tepi daratan mangrove atau pada pematang dan dekat jalur air.
Nampaknya tidak toleran terhadap pengenangan air tawar dalam waktu yang lama dan biasanya menempati lokasi yang kerap tergenang oleh pasang surut. Pada jenis mangrove ini tidak cocok untuk dikolonisasi oleh jenis tumbuhan mangrove lainnya. Perbungaan terdapat sepanjang tahun, kemungkinan diserbuki sendiri oleh serangga. Buah beradaptasi dengan baik untuk penyebaran oleh air karena kulit buahnya yang ringan dan Rhizopora apiculata, pohon dengan ketinggian mencapai 30 meter, dengan diameter batang mencapai 50 cm, memiliki perakaran yang khas sehingga mencapai ketinggian 5 meter, dan kadang-kadang memiliki akar udara yang keluar dari cabang. Kulit kayu berwarna abu-abu tua dan berubah-ubah. Daunnya berkulit warna hijau tua dengan hijau muda pada bagian tengah dan kemerahan di bagian bawah. Gagang daun panjangnya 17-35 mm dan warnanya kemerahan. Bentuk daunnya elips menyempit dan ujungnya meruncing. Buahnya kasar berbentuk bulat memanjang hingga seperti buah pir warna coklat, panjang 2-3,5 cm. Berisi satu biji fertil. Hipocotyl silindris berbintil berwarna hijau jingga. Layar Kitolodon berwarna merah jika sudah matang. Rhizopora apiculata ini tumbuh pada tanah berlumpur, halus, dalam dan tergenang pada saat pasang normal. Tidak menyukai substrat yang lebih keras yang bercampur dengan pasir. Tingkat dominasi dapat mencapai 90% dari vegetasi yang tumbuh di suatu lokasi. Menyukai perairan pasang surut, memiliki pengaruh masukan air tawar yang kuat secara permanen. Percabangan akarnya dapat tumbuh secara abnormal karena gangguan kumbang yang menyerang ujung akar. Kepiting dapat juga menghambat pertumbuhan mereka karena mengganggu kulit akar anakan. Tumbuh lambat tetapi perbungaan terdapat sepanjang tahun. Lalu yang keempat adalah Bruguera sexangula. Ia kingdomnya Plantae, ordo Myrtales, famili Rhizoporaceae, kelas Magnoliopsida, dan genus Bruguera. Ini memiliki bentuk daun yang elips memanjang. Bunga ini daunnya memiliki daun bermahkota yang bersisi. Buahnya bundar berbentuk kapsul bersisi dan memiliki daun kelopak. Spesies ini memiliki akar lutut. Pohon ini selalu hijau dengan ketinggian mencapai 30 meter dan batang berdiameter 70 cm. Kulit kayu berwarna coklat hingga abu-abu dan memiliki celah atau retakan longitudinal serta pangkalan batang yang bergalir. Akarnya tersebar di sepanjang permukaan tanah dan memiliki akar yang menonjol. Permukaan daunnya bersisi. Unit dan letaknya itu sederhana dan bersilangan, bentuknya langset, elips, ujungnya membundar, pangkalnya itu sempit, ukurannya sekitar 6-9 kali 2-4 cm. Bruguera cylindrica, pohon yang selalu hidup dengan ketinggian kadang-kadang mencapai 30 meter. Kulit kayu memiliki inti sel, permukaannya halus hingga kasar, berwarna abu-abu tua sampai coklat. Akarnya seperti papan melebar ke samping. Di bagian pangkal pohon juga memiliki sejumlah akar lutut. Bunga bergelantungan dengan panjang tangkai bunga antara 9 hingga 25 mm. Letak di ketiak daun, menggantung formasi soliter. Daun mahkota 10 hingga 14 mm. Putih dan coklat jika tua. Panjang 13 hingga 16 mm. Baik, ini merupakan tahapan herbarium pada tumbuhan mangrove. Bahan dan alat yang kita gunakan yaitu koran, alkohol, kapas. Jika tidak ada kapas, menggunakan tisu untuk mengoleskannya. Langkah yang pertama yaitu tuang alkohol di kapas atau tisu, kemudian oleskan di ketiak-ketiak daun hingga merata, gunanya agar tidak mudah patah. Langkah selanjutnya yaitu
Letakkan daun yang telah dikasih alkohol tadi di atas koran. Dirapikan di atas koran hingga rapi. Kemudian setelah rapi, koran ditutup, kemudian digulung ujung samping kiri kanan koran menggunakan lem. Kemudian ditindih menggunakan papan ataupun apapun itu yang berat. Diamkan hingga selama 2 minggu hingga menjadi herbarium. Selain mengidentifikasi mangrove, kami juga mendapatkan beberapa biota yaitu moluska dan krustasea. Berikut penjelasannya. Krustasea atau udang-udangan adalah suatu kelompok besar dari arthropoda, terdiri dari kurang lebih 52.000 spesies yang terdeskripsikan, dan biasanya dianggap sebagai suatu subfilum. Kelompok ini mencakup hewan-hewan yang cukup dikenal seperti lobster, kepiting, udang-udangan, karang, serta teritip. Moluska merupakan hewan tripoblastik selomata yang bertubuh lunak. Kedalamnya termasuk semua hewan lunak dengan maupun tanpa cangkang, seperti berbagai jenis siput, kiton, kerang-kerangan, serta cumi-cumi dan kerabatnya. Moluska merupakan subfilum terbesar kedua dalam kerajaan binatang setelah filum Arthropoda. Selain itu, tingginya produktivitas ekosistem mangrove berdampak juga terhadap banyaknya biota lain yang hidup berasosiasi dengan mangrove. Beberapa biota asosiasi yang banyak ditemukan pada ekosistem mangrove seperti kelompok krustasea, moluska, monyet, burung, dan sebagainya. Jadi, pada praktikum kali ini kami telah mengkaji beberapa spesies yang ditemukan pada ekosistem mangrove, khususnya mangrove, kelompok krustasea, dan moluska. Jadi, pada praktikum kali ini kami mendapatkan mangrove spesies yang pertama yaitu Scyphipora hydrophyllaceae, yang kedua Rhizopora apiculata, yang ketiga Bruguiera sexamula, yang keempat Silocarpus granatum, dan yang kelima ada Bruguiera cylindrica. Selanjutnya adalah perbedaan karakteristik antara 5 jenis mangrove yang ditemukan. Yang pertama adalah memiliki genus yang berbeda antara satu dengan yang lain. Yang kedua, memiliki akar yang berbeda. Terdapat 4 tipe akar secara umum yaitu tipe akar tongkat, akar nafas, lutut, dan papan. Selanjutnya yaitu batang dan daun yang bervariasi. Ada yang daunnya panjang, ujungnya runcing, dan ada daun yang berbentuk oval atau membulat. Selain itu, ada peran dan manfaat dari biota moluska dan krustasea yang ditemukan pada ekosistem mangrove. Yang pertama adalah moluska. Moluska berperan penting sebagai bioindikator pada perairan pantai dan berperan penting dalam siklus rantai makanan. Sangat berperan penting bagi ekosistem mangrove. Selanjutnya adalah krustasea. Pada beberapa biota bermanfaat sebagai penjaga kesetimbangan rantai makanan, sebagai mangsa dan pemangsa biota lain, dan sebagai sumber protein. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.